Oke, selamat malam Sobat Binar semuanya. Ketemu lagi bersama kami di PT Berbinar Insightful Indonesia, dan kami di sini membawakan sebuah acara yang harapannya bisa memberikan edukasi buat kalian semua. Ini buat kalian yang followers dari berbinar.in maupun yang non followers yang kebetulan kalian lihat acara live ini melalui FYP kalian atau mungkin live page kalian. Jangan lupa buat nge-like, buat nge-share, buat reshare atau repost tentang acara hari ini, kan hari ini kita akan ngebahas banyak hal yang tentunya itu berdasarkan apa yang kalian tanyakan. Gimana caranya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sebelum kita lanjut ke acaranya, jangan lupa dulu buat kenalan dulu tentang apa itu berbinar.in, karena berbinar.in merupakan sebuah brand yang kita hadirkan lewat perusahaan kami yang bergerak di platform edukasi dan layanan psikologi yang bernama PT Berbinar Insightful Indonesia. Dan di sini kami punya berbagai macam produk. Salah satunya adalah produk semacam ini, di mana ini produk yang gratis dari Berbinar Insightful Indonesia yang kami kemas dalam nama berarti Berbinar Heroes to You, di mana ini merupakan live TikTok atau kelas yang dia bersifat free dari Berbinar Indonesia yang didampingin langsung sama psikolog yang berbinar. Nah, yang bertugas kali ini seperti biasa adalah saya, Dani Sanjay, Arvensi SPSC, MPC Psikolog, di mana di sini saya yang akan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang akan kalian sampaikan lewat live chat yang ada di kolom komentar yang ada di live TikTok ini gitu, ataupun kalian bisa request invitation by using your buat kalian bisa langsung chat langsung atau klik langsung di tombol request invitation ya. Di sini nanti saya akan kasih akses buat kalian bisa ngobrol langsung lewat open mic gitu. Acara hari ini merupakan salah satu produk ya, dan karena kami punya banyak produknya, banyak banget. Salah satunya kami punya produk kelas semacam ini, dan yang dalam waktu dekat kami punya 3 acara event besar, yaitu yang merupakan event tahunan yang berbinar. Yang pertama ada yang namanya 101 Class Journey, di mana kami di sini punya kelas di bidang digital marketing dan dihadiri atau didampingi atau diajar langsung oleh seorang yang sudah ahli di bidangnya gitu kan. Siapa dan apa topiknya kalian bisa langsung cek di TikToknya Berbinar atau di Instagram Berbinar, karena kami sudah post topik event itu di sana gitu. Dan setelah itu kalian akan kedapatan buat acara selanjutnya yang namanya adalah ACE atau Active Campaign Empowerment. Di sana kalian dapat kesempatan buat bisa ikutin jadi salah satu duta untuk bisa ngekampanyain tentang kesehatan mental. Topiknya juga tentang apa, nanti kalian langsung cek aja di sana. Dan selanjutnya di penutupnya kami punya acara yang namanya training peer counselor, di mana di sini kami punya semangat yang luar biasa untuk nge-spread out positivity supaya kesehatan mental di lingkungan masyarakat Indonesia itu nggak cuma berada di lingkungan berbinar aja, tapi semua masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat bisa nyobain caranya bagaimana bisa ngasih impact buat orang-orang di sekitarnya. Salah satunya dengan menjadi seorang peer counselor. Peer counselor itu apa? Peer counselor itu adalah konselor sebaya yang dapat pelatihan dari psikolog yang sudah tersertifikasi memiliki izin praktek, di mana kami di sini akan ngajarin kalian tentang bagaimana bisa jadi teman curhat yang baik buat teman kalian. Karena selama ini mungkin kalian ya udah cuma dengerin aja, atau mungkin kalian cuma ngejawab berdasarkan pengetahuan yang kalian miliki, tapi seninya di sebelah mana atau bagaimana cara yang tepat untuk bisa ngasih konseling yang benar buat teman-teman kita yang lagi curhat, itu bisa kalian dapetin langsung di kelasnya Berbinar yang namanya Training Per Counselor. 3 acara ini akan berada di 3 bulan yang berbeda, jadi kalian bisa save uang kalian, atau mungkin kalian bisa dapetin promo-promo khusus yang bisa bikin kalian bisa hadir di 3 acara tersebut. Mulai dari 101 Class Journey di bidang digital marketing, kemudian ada Active Campaign Empowerment yang tentunya ada bonus buat kalian bisa dapetin tes psikologi dengan harga yang miring. Dan terakhir tentu adalah tentang training per konselor, di mana kalian bisa belajar tentang bagaimana caranya bisa jadi seorang konsultan atau konselor sebaya atau teman curhat gitu kan, buat kalian teman-temannya yang sedang lagi ada masalah. Termasuk di acara hari ini tentunya kalian bisa banget buat ceritain permasalahan kalian atau ceritain permasalahan teman kalian tanpa harus menyebut nama kalian tentunya, atau sebutin nama teman kalian, sebutin dengan menggunakan inisial atau tanpa menyebut nama pun tidak apa-apa. Karena di sini kita maunya belajar melihat sebuah permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang psikologi, dan harapannya bisa ngasih perspektif kalian lebih luas tentang bagaimana cara menangani sebuah permasalahan gitu kan. Jadi supaya
solusi-solusi yang kalian berikan ke teman kalian itu nggak cuma terbatas dari apa yang kalian pikirin aja, tapi juga dari sudut pandang yang berbeda gitu kan. Harapannya di sini kita bisa ngasih perspektif yang baru buat kalian, bisa ngasih kalian edukasi tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kalian atau teman-teman kalian yang curhat sama kalian kayak gitu. Nah, selain ada kelas, kami juga punya yang namanya konseling. Konseling di sini juga ada dua macam ya. Pertama sama psikolog dan juga sama peer counselor atau konselor yang memang spesifik sudah dilatih sama psikolog-psikolog yang berbinar nih, dan kalian akan dapetin berbagai benefit yang berbeda. Itu kalau sama peer counselor tentu kalian akan dapetin konsultasi dengan orang yang seumuran sama kalian, tapi mereka sudah bisa ngasih solusi yang harapannya itu nggak ngejudge kalian, tapi juga bisa nyambung sama obrolan kalian, berasa kayak ngomong sama teman sendiri. Tapi kalau sama psikolog konteksnya sudah berbeda, permasalahan biasanya lebih berat, atau mungkin kalian itu penasaran buat dapetin solusi langsung dari profesional yang sudah sekolah mulai dari S1 sampai jadi seorang profesional di bidang psikologi atau psikolog kayak gitu. Dan terakhir kita punya nama tes psikologi. Tes psikologi ini tentunya berbagai macam ya, bisa buat kalian ngetahuin kira-kira potensi kalian seperti apa, bakat kalian seperti apa, kalian sebenarnya punya minat yang seperti apa, atau jangan-jangan bakat dan minat kalian nggak sesuai gitu kan, atau sebenarnya kalian selama ini penasaran kamu sama pasanganmu itu cocok apa enggak gitu kan, sekedar pengen tahu kayak potensi yang kalian miliki kalau habis lulus itu cocoknya kerja di mana, atau mungkin juga penasaran tentang kira-kira apakah saya pelajari atau baca di internet itu beneran seperti itu atau enggak gitu. Jadi saya perlu tanya sama produknya Berbinar yang namanya Berbinar Psikotes buat tahu kira-kira judgement yang disampaikan oleh digital media itu benar apa enggak kayak gitu. Nah, itu lewat tes psikologi semuanya bisa terungkap. Harapan bisa ngasih kalian sebuah informasi baru tentang diri kalian seperti apa itu. Dan kami juga punya 3 produk baru nih. Yang pertama ada mood scanties atau kaos yang dia itu bisa kalian scan, tapi kalian nggak akan pernah tahu kalau nggak nyekan kaosnya gitu kan. Penasaran seperti apa bentuknya, langsung aja cek di lapaknya Berbinar dan di Tokopedia. Dan tentunya ada yang namanya Emo Shuffle, dimana itu sebuah game card gitu kan, dimana kalian bisa main itu bersama teman-teman kalian buat dalam rangka jadi tempat buat seru-seruan main sambil curhatin kalian permasalahan seperti apa dan ngasih solusi seperti apa. Terakhir Berbinar punya namanya Berbinar Consulting. Ini buat kalian yang itu kebetulan punya perusahaan yang baru dibentuk, atau mungkin kalian punya startup yang kemudian bingung caranya gimana cara bikin peraturan perusahaan, atau caranya hire staff-staff yang berkompeten di bidangnya, atau bagaimana cara bikin SOP dan bagaimana cara bikin hal-hal yang terkait sama manajemen perusahaan, bisa langsung cobain Berbinar Consulting. Itu ada 6 produk dari Berbinar yang mungkin kalian bisa coba dan cek langsung di websitenya Berbinar di www.berbinar.in, atau langsung ke berbinar.in di TikTok, di LinkedIn, di Instagram, ataupun di X-nya Berbinar yang namanya Psikologi Diri. Itu sekian dari saya gitu ya. Dan acara hari ini kita akan langsung lanjutkan dengan menyapa teman-teman yang ada di sini yang sudah hadir bersama kita gitu kan. Ada Mbak Liza seperti biasa, ada Mbak Tiara Y, Mbak Tiara YNNS, ada Mas atau Mbak Mehmet Pemula, ada Mbak Nesh, ada Mbak Flavi, ada Mbak Kulda Safira gitu kan. Dan ada juga yang lagi barusan bergabung ya dari awal acara ini. Saya mulai di jam 8 tadi, karena acara ini akan ada setiap minggu setiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan buat kalian yang nggak sempat buat nonton sampai selesai, nggak usah khawatir, karena kita punya rekamannya yang akan kita posting di official YouTube-nya Berbinar di Berbinar Insight Indonesia gitu. Jadi kalau nggak sempat sampai selesai, atau kalian penasaran tadi 30 menit itu apa, karena kalian bisa ada acara atau apa, kalian lagi nonton ke bioskop tapi belum sempat nonton acara ini, bisa langsung nonton rekamannya di Berbinar Insight Indonesia di official YouTube-nya gitu kan. Jadi nggak usah khawatir, dan jangan lupa setelah ditonton kalau ngerasa itu bermanfaat, di repost, di reshare, supaya semuanya bisa dapetin manfaat yang sama gitu. Selain ada mbak-mbak yang tadi dan mas-mas yang tadi saya sapa, ada juga Mbak Arin juga, yang kemudian ada juga Mbak Tiara Y juga ada. Selamat malam, terima kasih sudah nge-like Mbak Tiara Y dan Mbak Tiara YNNS. Terus juga ada Mbak Liza, terima kasih juga sudah nge-like acara hari ini. Ada Mas Mehmet Pemula juga yang sudah ngasih like serupa, terima kasih banyak. Terima kasih juga Mbak Angelin barusan bergabung. Mbak ada Mas atau Mbak Almos Nice, Mbak Cancani, I-nya 2 dan ada angka 2-nya.
Dan juga ada Mbak Nesh yang barusan bergabung, Mbak Liza masih udah nge-like juga. Wah, banyak sekali yang nge-like, terima kasih banyak. Ada Mas atau Mbak NTA hanya 3 kali, Mbak Entah gitu ya mungkin bacanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Liza, Pak Dani, kenapa musik itu bisa mempengaruhi emosi kita? Oke, sebenarnya kalau kita ngomong tentang pengaruh gitu kan, sebenarnya stimulus apapun yang berasal dari luar tubuh kita itu tuh bisa memberikan pengaruh. Sekarang tinggal permasalahannya berapa persen pengaruhnya gitu kan. Apakah pengaruhnya itu memberikan dampak yang besar atau dampak yang kecil, atau mungkin nggak memberikan dampak gitu kan. Sekarang apakah itu seperti apa gitu, dan stimulus yang seperti apa yang akan mempengaruhi emosi kita gitu. Dan kalau ditanya apakah musik salah satu yang bisa mempengaruhi emosi kita, ya bisa saja gitu kan. Tapi bisa jadi juga di situasi yang berbeda, musik yang mempengaruhi satu orang belum tentu akan mempengaruhi orang yang lain juga gitu. Artinya musik itu depends on every person, artinya nggak semua musik akan mempengaruhi orang dengan karakteristik yang sama. Orang yang sama, orang yang kembar pun gitu, belum tentu juga akan memperoleh pengaruh yang sama dari kembarannya dengan musik yang jenisnya sama gitu. Artinya ini berbeda-beda, depends on every person, artinya nggak akan sama pengaruhnya. Tapi apakah berpengaruh? Ya bisa berpengaruh jika memang dia memang sudah terbiasa untuk mendengarkan stimulus-stimulus semacam itu dan menginternalisasi stimulus itu, memproses ke dalam organismik organnya di dalam pikirannya atau otaknya gitu kan. Dia mengolah sedemikian rupa stimulusnya untuk bisa dimaknai dalam sesuatu hal. Jadi selama stimulus itu relate dengan sesuatu yang ada di dalam pikirannya, itu kemudian sesuai dengan apa yang di dalam pengalamannya, dan itu memang sesuai juga dengan bagaimana cara dia memahami sebuah stimulus yang bermakna buat dirinya, maka itu tentu akan mempengaruhi emosinya. Misalkan juga, dan ini pengaruhnya bisa berbeda-beda ya. Bisa jadi musik itu justru membangkitkan pengalaman di masa lalu. Pengalaman ini bisa berupa pengalaman yang positif, bisa juga pengalaman yang negatif. Bisa juga musik ini justru memberikan peningkatan motivasi, itu juga bisa. Jadi tidak hanya mengarah kepada emosi gitu, tapi juga bisa mengarah kepada aspek psikologis yang lain, misalkan motivasi ataupun kemudian kemudahan bagaimana cara kita itu berpikir gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang tipikal gaya belajarnya itu termasuk orang-orang yang gaya belajarnya itu lebih ke mendengarkan gitu kan, sehingga dengan didampingi sebuah musik yang memang musik-musik favoritnya dia, itu akan justru membuat dia jadi lebih mudah dalam mempelajari sesuatu. Atau mungkin dalam sebuah konteks berbeda, media belajar yang dia gunakan itu adalah sebuah video yang musiknya sudah disatukan dalam video itu, dan itu kebetulan musik yang dia sukai. Jadi akhirnya bisa mempengaruhi motivasi belajar dia, bisa mempengaruhi gaya belajar dia. Jadi artinya musik ini nggak cuma mempengaruhi emosi, tapi juga mempengaruhi aspek psikologis yang lain juga. Kalaupun akhirnya mempengaruhi emosi, tentu kita harus pahami dulu kira-kira stimulus yang semacam ini itu kok bisa mempengaruhi, pasti ada ceritanya gitu kan. Tidak bisa tiba-tiba langsung mempengaruhi. Bisa jadi ada sugesti yang datang dari stimulus yang berbeda, yang itu membuat kita jadi memaknai bahwa kalau ada musik semacam ini maka kita harus seperti apa. Nah, itu kadang-kadang juga seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita pahami, sebenarnya setiap orang itu adalah individu yang berbeda. Sementara kadang orang juga mengikuti apa yang berdasarkan apa yang dia amati, apa yang dia dengarkan, bahwa kalau musik yang misalkan ada beberapa orang yang meyakini bahwa orang yang satu dia akan lebih terinspirasi proses belajarnya, lebih semangat belajarnya dengan mendengarkan musik-musik yang jazzy gitu kan, maka kemudian itu terlihat ada pengaruhnya. Misalkan jadi dia bisa mempelajari semua materi buat UTS besok dengan baik, kemudian temannya itu tahu, itu jadi salah satu tips yang menarik buat dia coba, maka dia akan ikutan tersugesti untuk mencoba hal yang serupa. Tapi tersugesti sih iya gitu, tapi kadang-kadang juga bisa jadi tidak berpengaruh, karena bisa jadi itu hanya berpengaruh pada teman yang satu ini kebetulan suka sama musik jazz, tapi orang yang satu lagi karena memang tidak terbiasa sepanjang hidupnya dia menggunakan musik jazz untuk bisa memotivasi proses belajarnya, maka akhirnya nggak ada pengaruhnya juga gitu kan. Jadi artinya
di dalam proses mempengaruhi emosi kita, di situ ada juga yang namanya pengalaman, ada juga yang namanya memori, juga ada yang namanya kondisi-kondisi eksternal lainnya yang tidak bisa kita jelaskan satu-satu, tergantung orang ini seperti apa karakteristiknya, apakah dia orang yang mudah terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal dalam dirinya, atau justru orang yang termasuk tidak terlalu mudah terpengaruh oleh faktor eksternal dalam dirinya, jadi dia lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dalam dirinya. Jadi artinya seperti apapun musiknya, bahkan kadang-kadang seperti ini, kalau di situasi tertentu kita pada situasi tertentu kita mendengarkan musik yang itu cenderung ceria, musik-musik yang memberikan semangat gitu kan, atau musik-musik yang punya beat yang lebih aktif gitu kan, yang beatnya lebih tep gitu ya, lebih memberikan potensi semangat buat kita. Tapi di situasi yang lain, ketika kita memang tidak dalam kondisi yang dipengaruhi dengan baik, maka kita juga bisa jadi nggak ada pengaruhnya gitu. Artinya di satu sisi musik itu akan mempengaruhi emosi kita memang ketika kondisinya sesuai gitu kan. Maksudnya apakah semua musik atau musik yang seperti itu akan selalu memberikan dampak yang serupa, juga tidak selalu sama. Jadi bisa jadi juga ada variabel penengahnya yang akan mempengaruhi proses emosi kita yang dipengaruhi oleh musik itu sendiri. Mudah-mudahan bisa cukup menjawab ya buat Mbak Liza tentang pertanyaannya. Nah, kita coba cek lagi ke bawah, ada juga Mbak Koda Safira, selamat bergabung juga, Mbak Flavi juga yang sudah bergabung, ada juga Mbak Jenny.kim gitu kan, sudah bergabung juga, terima kasih banyak. Mbak Golda Safir sudah nge-repost juga, terima kasih banyak. Ada Mbak atau Mas Bubu U-nya 3, terus kemudian TY itu Bubuti. Lalu juga ada Mbak TRYNNS, terima kasih sudah nge-like. Mbak Fanny pakai Y sama Fanny yang pakai IE, terima kasih juga udah bergabung dalam acara berarti pada malam hari ini. Buat kalian yang barusan bergabung, for information, ini merupakan sebuah event yang rutin setiap minggu diadakan oleh platform kami di berbinar.in untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang bagaimana caranya menjawab sebuah pertanyaan yang itu relate dengan kondisi psikologis mereka, dan itu nggak harus tentang diri mereka tapi juga tentang orang-orang di sekitarnya mereka gitu kan. Oke. Ada juga Mbak Love Dragon, terima kasih Mas RDWN, Mbak Pilput, ada Mbak Fai juga, terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung dalam acara hari ini. Ada Mbak atau Mas Jess gitu kan, kemudian ada juga Mas Duta atau Mbak Duta mungkin, kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya. Sorry aku scrollnya kekencengan, jadi ada Mas AWP, ini kayak kenal nih ya, Mas AWP ini. Selamat bergabung dan nonton juga. Terus ada Mbak N_NNAB yang sudah bergabung, mudah-mudahan suka ya sama acaranya. Terus ada Mbak atau Mas NS. Kemudian ada juga Mbak Lala, terima kasih sudah nge-like juga tadi, udah ngasih beberapa gift buat saya, termasuk kopinya. Mudah-mudahan saya kuat ngasih jawaban untuk hari ini. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Mas atau Mbak Memet Pemula. Pak Dani, apakah perasaan seperti quarter life crisis itu apabila pada fase dewasa itu wajar ya? Sebenarnya kalau kita ngomong quarter life crisis itu bisa jadi ada fase-fase yang itu nggak kita bisa prediksi. Quarter life crisis orang yang satu bisa jadi terjadi di usia-usia yang belasan menuju ke puluhan, menuju ke 20-an. Tapi ada juga beberapa orang quarter life crisisnya terjadi di kondisi-kondisi yang sudah menjelang ke dewasa madya atau dewasa akhir, misalkan usia-usia 20 hampir ke 30 gitu kan. Jadi artinya kita tidak bisa menyamaratakan apakah seseorang yang mengalami quarter life crisis di usia remaja menuju dewasa awal itu juga akan akan sama terjadi pada orang yang lain juga. Artinya quarter life crisis tidak bisa dijamin dari usia yang satu orang dengan orang yang lain. Jadi ketika orang yang satu mengalami quarter life crisis di era atau di fase
yang remaja menuju dewasa, tapi bisa jadi di tempat yang lain ada orang-orang yang quarter life crisisnya terjadi di usia dewasa madya menuju dewasa akhir, yang itu artinya dewasa usia-usia 30 sampai 29 sampai ke atas gitu kan ya. Jadi tidak menjamin orang itu akan seperti itu polanya tidak akan mungkin sama antara satu orang yang lain sama satu yang lainnya gitu kan. Dan ketika orang sudah melewati fase quarter life crisis, apakah akan free from quarter life crisis? Itu tidak seperti itu juga. Ya, jadi quarter life crisis itu akan terjadi lagi di fase usia selanjutnya. Jika apalagi kalau quarter life crisis yang dia jalanin di fase sebelumnya itu hanya dihindari, bukan diselesaikan. Kebanyakan dari kita merasa bahwa sebuah krisis yang kita lalui itu adalah berhasil kita selesaikan. Padahal sebenarnya metode penyelesaiannya, solusi yang kita lakukan itu sebenarnya bukan solusi yang final statement gitu ya, bukan sesuatu yang benar-benar menyelesaikan sampai beres gitu kan. Kita kadang-kadang merasa seperti itu, saking percaya dirinya kita sama yang namanya sebuah solusi atau alternatif permasalahan. Kadang-kadang kita merasa bahwa udah beres semuanya. Sebenarnya kadang-kadang kita cuma meletakkan krisis itu di tempat yang berbeda dalam diri kita gitu kan. Entah kita sembunyikan atau kita pindahkan sementara, atau sementara kita sembunyikan gitu kan. Ya, jadi memang kondisi-kondisi itu membuat kita ngerasa bahwa quarter life crisis itu sudah kita lewati dengan baik, padahal sebenarnya belum tentu kita selesaikan, belum tentu kita lewati, karena jadi nanti akan muncul lagi ketika pemicunya itu benar gitu kan, ketika pemicunya itu sesuai, pemicunya itu tepat gitu kan, maka bisa jadi krisis itu akan mulai muncul lagi ke dalam ke permukaan ingatan kita atau ke permukaan kesadaran kita gitu kan. Jadi kalau ditanya apakah perasaan ini itu wajar di usia dewasa, sangat wajar sekali, apalagi jika quarter life crisis yang terjadi di masa-masa remaja sampai usia dewasa awal itu tidak diselesaikan dengan baik, maka akan muncul lagi ketika permasalahan serupa itu mirip atau pemicunya sama, maka akan muncul lagi krisisnya gitu kan. Jadi kita tidak akan benar-benar bisa lepas merdeka dari quarter life crisis kalau kita sendiri tidak berusaha menghadapinya dengan solusi-solusi yang kita coba gitu kan. Kadang kita ngerasa bahwa solusi yang kita gunakan satu untuk selamanya, tapi sebenarnya kadang kita perlu mencoba berbagai solusi, karena bisa jadi solusi yang satu dengan solusi yang lainnya efektivitasnya berbeda. Solusi yang dilakukan oleh satu orang dengan yang kita lakukan bisa jadi belum tentu akan sama efektifnya dengan dilakukan oleh orang lain. Jadi perlu banyak-banyak mencoba, perlu banyak-banyak membaca, perlu banyak-banyak berdiskusi dengan orang lain, perlu banyak-banyak saling bertukar pendapat untuk bisa tahu apa yang dilakukan orang-orang lain itu apakah bisa kita coba juga gitu kan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa sendirian menghadapi sebuah krisis, karena kita perlu orang lain. Bisa jadi orang yang sudah lebih awal menghadapi quarter life crisis di topik yang itu kita bisa coba suatu saat. Nah, terus kita juga jangan terlalu pede. Kalau udah kita coba, apakah pasti akan work gitu kan? Apakah pasti akan menyelesaikan gitu kan? Kan bisa jadi belum tentu gitu. Artinya kalau sudah dapat satu slot peluru untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, maksudnya kita punya satu solusi, maka kita juga harus siap-siap dengan backup plan yang lain kayak gitu. Karena satu permasalahan yang terjadi pada orang lain itu bisa lebih beragam variasinya di diri orang lain yang berbeda gitu kan. Jadi wajar jika itu akan terjadi lagi di fase yang dewasa gitu kan. Ya kita nggak bisa bilang apakah juga namanya quarter life crisis atau enggak. Yang pasti krisis itu akan terjadi di fase-fase kehidupan yang berbeda gitu kan. Entah itu ada di saat kita sedang dari fase remaja menuju dewasa, atau saat kita dari dewasa menuju ke yang lebih matang, usia dewasa yang lebih senior lagi kayak gitu. Jadi coba terus-terus dicari kira-kira apakah kita sudah berhasil. Jadi makanya saya bilang beberapa orang perlu kita meluangkan waktu gitu ya, di waktu-waktu luang kita itu jangan cuma digunakan untuk tidur, atau jangan cuma digunakan untuk ngegame doang atau apa, tapi somehow kita perlu gunakan waktu-waktu luang kita itu untuk kita melakukan refleksi diri. Sebenarnya di tahun lalu, atau mungkin di bulan lalu, atau mungkin di hari kemarin, atau di 1 jam yang lalu, itu permasalahan yang sudah kita lalui itu apakah benar-benar selesai gitu kan. Coba kamu refleksikan, benar-benar rasakan
apakah kamu benar-benar sudah menerima. Ini seperti yang sempat saya bahas di edisi live Instagram kemarin Sabtu gitu ya, tentang healing gitu kan. Jadi apakah kita sudah healed from our crisis gitu kan. Karena konsepnya ada 3, seperti kalau kalian dengar waktu di live Instagram kemarin. Ini kalau penasaran isi live Instagram kayak gimana, bisa langsung menuju ke profile Instagramnya berbinar.in ya, langsung cek di sana. Di postingan reels yang terbaru itu kita ada rekaman dari live Instagramnya. Di sana saya jelaskan bahwa sebenarnya healing itu adalah sebuah proses, tapi ketika kita healed gitu ya, healed itu bukan sebuah garis finish, tapi kita jadi bisa lebih memahami, lebih menerima, dan lebih lepas beban secara emosionalnya. Maka itu perlu kita apresiasi satu level yang lebih meningkat itu. Karena selalu setiap fase kehidupan ada krisisnya masing-masing gitu. Gitu, mudah-mudahan kejawab ya buat Mas atau Mbak Memet pemula gitu kan. Makasih juga buat Mbak Liza yang udah nge-like live-nya. Tidak terasa kita udah 8.25 gitu ya, tapi nggak apa. Kita coba gali-gali lagi. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman yang lain gitu ya. Ada Mbak Lala, setuju Pak, Mbak Golda Safira nih kayak menanggapin komentar saya gitu. Aku pernah baca konten seputar musik di IG Berbinar. Betul, ya. Langsung tonton, baca gitu kan, setiap konten yang dihadirkan sama Berbinar di TikTok maupun di Instagram, karena kalian akan dapetin manfaatnya, itu termasuk informasi tentang sebenarnya apa hubungan musik dengan psikologi kita gitu kan ya. Ada Mbak atau Mas Love Dragon, Mas kenapa sih aku selalu overthinking, ngerasa nggak bisa ngelakuin sesuatu? Selalu overthinking, ngerasa nggak bisa ngelakuin sesuatu. Nah, ini kalau kita pecah-pecah kalimatnya gitu ya, ada fase di mana kita itu atau Mbak Love Dragon mungkin ya, kalau mendefinisikan dirinya selalu overthinking, itu perlu dicek kembali gitu kan. Bukan berarti saya sok tahu tentang dirinya Mbak Love Dragon atau Mas Love Dragon, tapi artinya bahwa perlu dicek kira-kira apakah benar selalu overthinking. Kadang-kadang mungkin kita tuh pernah melalui fase yang itu sebenarnya kita tuh nggak overthinking, yang artinya bahwa kita pernah di fase yang itu mengapresiasi diri kita, kita cenderung reflektif, tapi mungkin karena fasenya lebih sedikit atau durasinya lebih sedikit, lebih banyak overthinkingnya, maka kadang kita ngerasa bahwa kok aku kok gini terus ya, kok aku nggak ada perubahan ya, kok aku itu kok gini, kok aku kok jadi cenderung blaming to yourself about what happened to you gitu. Maksudnya kita ngerasa kadang yang kita hadapi, kita pikirkan, kita lakukan itu gini-gini aja, padahal sebenarnya kita sudah ngelakuin banyak hal, tapi kita selalu meng-highlight sesuatu yang cenderung negatif, yang sebenarnya kadang itu mungkin durasinya nggak sebanyak proses yang positif gitu kan, tapi kita ngerasa bahwa itu lebih impactful buat diri kita yang overthinking, yang negatif dan apapun itu. Padahal sebenarnya ada fase-fase di mana kita itu being a helpful person, jadi orang yang positif atau jadi orang yang spread out positivity gitu kan. Tapi kadang kita tuh tidak mengapresiasi apa yang sudah kita coba buat tunjukkan ke orang lain gitu kan. Nah, sebenarnya kita sudah memberikan impact kepada orang lain tentang sesuatu yang positif gitu kan, tapi kita ngerasa kok gini ya, kok gitu ya, kayak kadang-kadang kita ngerasa nggak bisa ngelakuin sesuatu. Nah, lanjut ke pertanyaannya Pak, kalimat atau kata selanjutnya dari kalimat pertanyaannya Mbak Love Dragon gitu, bahwa ngerasa nggak bisa ngelakuin sesuatu gitu kan. Saya yakin di usia yang sekarang gitu kan, itu, dan saya yakin penonton acara ini juga bukan anak kecil yang usianya masih 10 tahun atau 12 tahun, yang masih SD, saya yakin pasti di atas itu gitu kan. Artinya di fase usia yang sudah belasan sampai puluhan gitu kan, mungkin di bawah 30 saya menebak ya usianya Mbak Love Dragon, itu pasti akan ada fase di mana kamu itu menjadi seperti di usia yang sekarang, itu karena pengaruh usia yang sebelumnya gitu kan. Artinya bahwa keberhasilanmu sekarang untuk sekadar bernafas, melihat dan makan, itu karena imbas dari 1 menit sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, 1 hari sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, dan seterusnya gitu kan. Artinya ada
scaffolding, ada tahapan-tahapan yang sudah kamu lewati. Keberhasilan kamu melewati sebuah tahapan itu kadang tidak terlalu diapresiasi, karena yang lebih kerasa kadang-kadang adalah hal yang negatif gitu kan, hal yang merasa kok kurang, kok seperti ini, kok ya seperti itu, kok nggak seperti yang saya harapkan, kok tidak sesuai ekspektasi saya, kok orang itu bisa kok saya nggak bisa gitu kan, kok gitu kan ya, kok bisa gini, kok bisa gitu, kok teman saya itu nggak belajar tapi nilai UTS-nya bagus, kok saya yang belajar bekerja keras segala macam kok gini-gini aja gitu kan. Kadang-kadang itu yang membuat kamu jadi melupakan aspek pentingnya sebenarnya sederhana tapi kamu sudah berhasil lalui gitu kan. Keberhasilanmu bertanya gitu kan tentang kenapa aku selalu overthinking, ngerasa nggak bisa ngelakuin sesuatu, artinya kamu itu selangkah lebih baik daripada orang yang sekedar overthinking tapi nggak berusaha buat bertanya. Nah, ini hal sederhana gitu, artinya bahwa kamu nanya aja, Mbak Love Dragon atau siapapun di sini sudah berpartisipasi dalam acara live berarti pada malam hari ini, keberhasilan kalian menuliskan pertanyaan dalam kolom komentar di dalam live chat TikTok pada malam hari ini, itu sebuah capaian yang luar biasa. Kalian sudah berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik buat diri kalian sendiri gitu kan. Kalian yang awalnya mungkin overthinking aja, sekarang jadi bertanya, bener nggak sih yang udah tak lakuin ini? Apakah jangan-jangan saya ini tuh salah? Atau jangan-jangan saya ini kurang aware? Atau saya ini apa? Sudah berusaha bertanya, itu membuat kalian sebenarnya sadar bahwa yang sudah kalian lakukan selama ini tuh perlu ada perubahan. Berarti artinya kalian tuh sudah punya self-awareness, peduli pada diri kalian sendiri. Peduli pada diri sendiri itu artinya sudah lebih baik dari sekedar nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi kalau kamu merasa kamu overthinking, kamu berarti sudah lupa bahwa kamu sudah melakukan apa-apa gitu kan, bahwa kamu sudah memberikan impact kepada orang lain. Bertanya seperti ini menjadi pemicu, stimulan untuk saya menjawab sebuah solusi. Karena kamu tidak bertanya, mungkin orang jadi nggak tahu bagaimana caranya menghadapi sebuah situasi yang kamu alami. Karena kamu bertanya, akhirnya orang jadi bisa mendengar jawaban saya tentang yang kamu rasakan, dan kebetulan orang lain cocok dengan pertanyaanmu itu. Artinya kamu sudah punya pengaruh untuk orang lain. Acara ini ya mungkin belum banyak ditonton orang, tapi saya yakin dengan likes yang kita sekarang hadiri 12.400 ini gitu kan, saya yakin banyak orang yang sudah impactful ngerasain manfaatnya gitu kan, dengan kamu memicu pertanyaan itu. Nah, cara berpikir semacam yang saya sampaikan ini itu kadang-kadang tidak sempat kita lakukan. Kenapa kok tidak sempat kita lakukan? Karena kita nggak membiasakan diri untuk melakukan itu. Karena kita nggak terbiasa buat berpikir semacam itu. Karena kita terbiasa untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita lupa bahwa diri kita itu berbeda dari orang lain. Karena kita lupa bahwa kita itu punya potensi sendiri untuk bisa lebih sukses dibandingkan dengan sekedar memandang orang lain dari jauh kayak gitu. Jadi bukan berarti nggak bisa ngelakuin sesuatu, tapi sebenarnya kamu itu sudah bisa melakukan sesuatu, tapi kamu nggak berhasil mengapresiasi itu sendiri. Ya gitu, coba dicek lagi di waktu-waktu luangmu, apakah jangan-jangan saya ini sebenarnya sudah berhasil melakukan beberapa hal, gitu kan. Saya ini sudah gini, saya sudah nabung, saya sudah belajar, saya sudah ini, gitu kan. Bayangkan jika kamu tidak nabung, tidak belajar, tidak memikirkan, tidak bertanya, gitu kan. Bisa jadi kamu lebih parah, lebih tidak seberhasil seperti yang sebelum kamu menyampaikan ini semua kayak gitu. Jadi mudah-mudahan menjawab ya gitu, dan tentu kalau ingin ngobrol lebih lanjut boleh banget buat request buat open mic gitu ya Mbak Love Dragon. Terima kasih Mas Mehmet Pemula atau Mbak Mehmet Pemula. Terima kasih sudah setuju gitu kan. Kadang memang seperti itu kalau kita ngomong tentang musik ya. Kalau kadang ada beberapa orang malah sebaliknya gitu ya, merasa sedih gitu kan, maka dia menyetel lagu yang mirip sedihnya gitu kan, supaya dia bisa mendengarkan dari lagu itu bahwa juga ada yang mengalami situasi yang sama. Karena kita kalau ngomong musik atau lagu, pasti itu kan hasil dari orang yang punya pengalaman serupa gitu kan, dengan lagu yang disampaikan dalam lagu itu, lirik-liriknya. Nah, beberapa orang malah ketika dia sedih malah nggak dengerin lagu yang rame atau yang beatnya up gitu ya,
tapi justru cari yang mirip-mirip supaya dia bisa refleksi diri, dia bisa jadi lebih mendengarkan situasi yang mirip, jadi dia bisa belajar segala macam. Jadi setiap orang beda-beda, tapi it's okay. Saya terima kasih banyak buat Mas Mehmet Pemula buat udah bertanya dan memberikan approval gitu kan atas komen yang saya berikan. Gitu. Ini kebetulan kita udah overtime gitu kan, udah 4 menit lebih akhir gitu kan. Jadi kita akan akhiri gitu ya, tapi buat kalian yang sudah bertanya gitu kan, kayak Mas Mehmet mulai nih, dia punya pertanyaan tambahan gitu kan ya tentang stoicism gitu kan. Ini mana tadi? Nah ini kadang coba itu agak menanam, Pak boleh bahas stoicism? Ya boleh, tapi sayangnya waktunya itu habis gitu kan. Nah kita akan bahas lagi buat minggu depan. Jadi Mas Mehmet Pemula boleh banget buat save pertanyaannya, tanyain lagi buat minggu depan di jam yang sama, jam 8 waktu Indonesia Barat, jam 8 malam ya. Jadi supaya kalian bisa bertanya gitu kan, dan bisa dapat jawabannya tentu gitu kan. Kalau ini ada 99, ini nggak tahu Mas atau Mbak, kalau udah kayak gitu harus terus gimana? Nah ini udah kayak gitu yang mana gitu kan ya. Ini kan kita lagi ngebahas 2 topik nih tadi ini kan. Kadang kalau hampir overthinking DPD-in aja emang biar enjoy gitu kan. Sebenarnya kalau kita ngomong overthinking itu seperti kita, kalau misalnya kamu bilang overthinking terus kamu mau enjoy gitu kan, itu kayak sesuatu yang bertolak belakang. Jadi kamu harus belajar bahwa yang sedang kamu pikirkan itu harus kamu pilah-pilah nih. Kalau perlu kamu catat gitu kan. Aku lagi mikirin apa aja sih overthinkingnya gitu kan. Terus tulis dalam sebuah tulisan, atau kamu ketik, atau kamu tulis di notes kamu di handphone gitu kan. Kamu supaya bisa tahu kamu overthinkingin apa aja sih gitu kan. Terus coba cek gitu kan, mana yang bisa kamu selesaikan dulu gitu kan. Kadang kita tuh overthinking karena kita tuh menumpuk pertanyaan dalam diri kita gitu kan. Terus karena kamu menumpuk gitu kan, terus kamu tuh lari, maksudnya kalau aku istilahin ya, kalau kamu bilang dipedein aja biar enjoy atau apa, itu semacam kamu lari dari situ gitu. Karena kamu nggak selesain, tapi kamu merasa ya udahlah dipikir nanti aja, ya udahlah aku santai aja, ya udah enjoy aja, ya udah dibuat santuy kayak gitu. Nah sebenarnya kalau kalian belajar bahwa sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah, tapi itu suatu saat akan muncul lagi. Itu yang menyebabkan kamu overthinking gitu kan. Kamu akan jadi numpuk permasalahannya, jadi makin nggak selesai. Gimana sih cara ngurangin overthinking? Selesai satu-satu. Nah kadang kamu bingung, mana sih yang harus aku selesain? Kenapa kamu nggak tahu mana yang harus kamu selesaikan lebih dahulu? Karena kamu nggak tahu harus mulai dari yang mana gitu kan ya. Maka yang paling penting harus dilakukan pertama adalah catat dulu, kamu mikirin apa sih gitu kan. Coba kamu tulis dalam notes kamu, dalam diary, atau kamu mungkin punya notes di dalam handphone atau apapun itu, kamu punya diary di dalam laptop, tulis dulu gitu. Apa sih permasalahanmu gitu kan. Kamu bisa nggak mengidentifikasi apa yang kamu sedang pikirkan gitu. Kadang-kadang orang itu cuma dipikir doang tapi nggak berusaha untuk menyelesaikan. Berusaha pede, berusaha enjoy, tapi nggak selesai masalahnya. Nah itu yang malah bikin kamu makin down dan down gitu kan. Itu jadi hopefully ini bisa jadi sebuah semacam lucutan semangat untuk berubah, bahwa kalian ini semua teman-teman yang nonton atau siapapun itu yang nanti nonton rekamannya lewat di official YouTube-nya Berbeda Self Indonesia, pahami bahwa kalau kita sedang overthinking, atau kita sedang sedih, atau kita sedang merasa sedepresi itu gitu kan, paling tidak kamu harus cek dulu gitu kan, kira-kira apa sebenarnya yang saya sedang pikirkan gitu kan. Kalau kamu sudah tahu apa yang kamu sedang pikirkan, kadang-kadang kita nggak tahu loh sebenarnya kita tuh mikirin apa, atau mikir yang mana, atau berapa jumlah yang kita pikirkan. Ditulis dulu, kemudian coba kamu selesaikan, kira-kira dari semua ini yang paling gampang yang kerjain yang mana gitu kan. Tapi kalau kamu bingung untuk menentukan mana yang harus didahulukan, maka kamu perlu berdiskusi dengan orang lain. Menyendiri atau me time itu tidak harus selalu yang benar-benar sendiri. Maksud saya, untuk menyelesaikan sebuah masalah relasi, maka kamu harus berrelasi dengan orang lain gitu ya. Tidak harus dengan orang yang sama, tapi bisa jadi dengan berrelasi dengan orang yang lain, dengan cara berdiskusi, ngobrol gitu kan, berinteraksi, itu akan membuat kamu jadi dapat insight baru tentang sebuah solusi gitu kan. Jadi ya dicoba-coba gitu ya teman-teman semuanya.
Dari saya sih seperti itu gitu kan. Terima kasih juga buat Mbak Rorosita atas like-nya. Selamat malam teman-teman semuanya. Harapan saya bisa jadi sebuah motivasi baru buat kalian acara pada malam hari ini. Buat kalian yang terlewat bisa langsung nonton di official YouTube-nya Berbinar di Berbinar Self Indonesia, atau juga kalian bisa simpan pertanyaan kalian belum terjawab oleh saya untuk ditanyakan lagi di episode berikutnya di hari Minggu depan, di jam yang sama, jam 8 waktu Indonesia Barat, di acara yang sama, di platform yang sama, di Berbinar Self Indonesia, di platform berbinar.in, yang acaranya adalah berarti Berbinar Here's to You, karena berbinar selalu ada buat kamu. Ketemu lagi besok minggu depan, sampai ketemu lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.